10 Tren Pendidikan ke 2025. Wawasan baru untuk guru dan orang tua. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat kita belajar bareng tentang dunia pendidikan dan cara mengajarkan generasi masa depan. Di video kali ini, kita akan bahas 10 tren pendidikan terbaru di tahun 2025. Yang bukan cuma penting buat guru, tapi juga orang tua, siswa, dan siapa saja yang peduli dengan masa depan pembelajaran. Yuk langsung aja, ini dia daftar lengkapnya. Pertama, AI. Dalam pembelajaran AI, bukan cuma buat robot. Sekarang, AI juga bantu kita belajar teknologi kecerdasan buatan, atau AI, mulai banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Contohnya, aplikasi yang menyesuaikan soal sesuai kemampuan siswa, chatbot pintar untuk menjawab pertanyaan pelajaran, koreksi otomatis tulisan siswa. Dengan AI, guru bisa lebih fokus membimbing, bukan hanya menilai. Kedua, pembelajaran 4C berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Ini adalah inti dari pembelajaran abad ke-21. Sekarang, siswa tidak hanya diajari apa yang harus dipelajari, tapi bagaimana cara berpikir. Misalnya, diskusi kelompok untuk melatih kolaborasi, tantangan pemecahan masalah untuk melatih berpikir kritis. 3. Project-based learning, belajar dari proyek nyata. Siswa diminta menyelesaikan tantangan dunia nyata, bukan sekadar mengisi soal di kertas. Contoh, membuat video kampanye anti-bullying, proyek menanam sayuran dan membuat laporan pertumbuhannya. Hasilnya, siswa jadi lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Keempat, kurikulum deep learning dan profil pelajar Pancasila. Sekarang, banyak sekolah mulai menerapkan kurikulum deep learning, pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Ciri khasnya, fokus pada proses berpikir tingkat tinggi. Siswa diajak menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pembelajaran yang relevan dengan dunia nyata, bukan hanya menghafal, mendorong eksplorasi ide, kolaborasi, dan refleksi mendalam. Kurikulum ini juga mendukung pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan materi dan pendekatan dengan kebutuhan tiap siswa. Tujuannya tetap sejalan dengan profil pelajar Pancasila, membentuk siswa yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kelima, integrasi media sosial dan teknologi. Banyak guru dan siswa sekarang belajar lewat YouTube Edu, TikTok Edukasi, Canva for Education, Google Classroom, Kahoot. Media sosial bukan lagi musuh, tapi bisa jadi alat belajar yang menarik kalau digunakan dengan bijak. Keenam, microlearning dan belajar fleksibel. Sekarang, belajar itu bisa singkat, tapi efektif. Contohnya, video belajar 3 menit, infografis di Instagram, podcast, pelajaran saat jalan. Pembelajaran jadi lebih ringan dan bisa dilakukan di mana saja. Ketujuh, inklusivitas dan diferensiasi. Setiap siswa itu unik. Di 2025, makin banyak guru yang menerapkan pembelajaran berbeda sesuai gaya belajar siswa, visual, auditory, kinestetik. Semua punya cara belajarnya sendiri. Kedelapan, well-being dan kesehatan mental. Kesehatan mental siswa dan guru makin jadi perhatian. Banyak sekolah mulai menyediakan sesi konseling waktu istirahat mental, kegiatan mindfulness, karakter dan kesejahteraan jadi prioritas. Kesembilan, literasi digital dan etika online. Anak-anak sekarang tumbuh di dunia digital. Mereka perlu dibekali kemampuan untuk menilai informasi hoaks, menggunakan internet secara etis, berkomunikasi dengan aman dan sopan di dunia maya. Ke-10, guru sebagai fasilitator. Peran guru berubah. Bukan lagi pusat dari semua ilmu, tapi jadi pendamping, pembimbing, dan fasilitator belajar. Guru membantu siswa mengeksplorasi pengetahuan, bukan hanya memberikan jawaban. Nah, itu dia 10 tren pendidikan 2025 yang bisa jadi bekal kita semua untuk menyiapkan pembelajaran yang lebih relevan, menyenangkan, dan bermakna. Kalau kamu seorang guru, orang tua, atau murid, mana tren yang paling kamu rasakan tahun ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video edukasi lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.